Kembali di Sindosiang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh kepala daerah se-Papua untuk mempercepat pembangunan Papua melalui otonomi khusus. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta Papua menanam sawit, tujuannya untuk bahan baku biodiesel. Arahan diberikan Presiden Prabowo kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki potensi besar dan tak boleh tertinggal dengan daerah lain. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang mampu menjamin kebutuhan makan seluruh rakyatnya. Pemerintah pun mendorong terwujudnya swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat kabupaten, bahkan desa. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dalam rapat kali ini, Prabowo juga meminta pejabat negara untuk bekerja untuk rakyat. Presiden pun tak segan mencopot pejabat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemirsa, sepekan pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang Kalibata mulai kembali berdagang. Para pedagang berharap tak lagi menjadi sasaran konflik pasca penganiayaan 2 debt collector oleh 6 oknum polisi. Pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali berjualan. Meski masih diliputi kekhawatiran, kondisi ekonomi mendesak mereka untuk kembali berdagang. Sementara pedagang lain yang memiliki bangunan semi permanen di kawasan Kalibata awas itu, Bapak mau lewat. Pelan. Baik, kita akan kembali menghubungi Agung yang kini berada di lokasi. Selamat siang, Agung. Agung, Anda mendengar suara saya, Agung? Awas, fokus belakangnya. Masuk belakangnya. Geser kiri. Agung? Pemirsa, kami akan menghubungi Agung kembali. Agung, selamat siang. Anda mendengar suara saya? Baik, Agung, bisa Anda ceritakan suasana di sana seperti apa? Silakan, Agung. Baik, sepertinya kami terkendala sinyal. Dan pemirsa, inilah visual terkini yang mana di lokasi Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat, yang mana Presiden Prabowo Subianto ini sudah kembali menuju ke mobil. Ini gue dapat ini. Untuk selanjutnya kembali melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang terdampak bencana tanah longsor dan juga banjir bandang di Sumatera. Dan memang berdasarkan pantauan kami, dari sejak beliau datang tiba hingga dengan beliau meninggalkan lokasi,
di berbagai lokasi, ini masyarakat sangat antusias untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto. Dan ini merupakan gambar secara langsung dari pantauan tim kami di Lembah Anai Tanah Datar, yang mana saat ini sedang pemerintah fokus melakukan perbaikan dari jalan terputus di kawasan tersebut. Dengan menggunakan berbagai alat berat yang sudah diterjunkan, diharapkan akan bisa segera rampung secepat mungkin agar nantinya distribusi bantuan ini bisa tersalurkan secara merata dengan cepat. Dan jika kita lihat, memang kondisinya ini sangat parah akibat tergerus dari berbagai material yang terbawa akibat banjir bandang. Pemirsa, demikian breaking news dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai menyaksikan program kami selanjutnya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana pemerintah resmi terbitkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk tetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jika nilai indeks tertentu atau alfa dalam komponen penentuan upah minimum tahun 2026 mengalami kenaikan 0,5 hingga 0,9 dari sebelumnya di angka 0,1 hingga 0,3. Poin utama dalam PP pengupahan adalah penetapan formula pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Menurut Yasirli, kenaikan upah minimum akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layak kerja. Melalui PP ini juga gubernur diberikan kewenangan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.